jam. 1 jam kita tanya jawab. Kita buka yang pertama adalah 3 sesi. Monggo bisa angkat tangan. Pak Eko, siapa lagi? Pak Aris sama Pak Estu. Monggo mulai Pak Eko dulu Mas. Mic-nya yang satu mana? Mic-nya yang mau di sesi C. Masih di luar. Halo mic, halo. Mic. Nah, kasihan Pak Eko. Nah ya, monggo Pak Eko, biar dicatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Perbukaan. Saya juga salah satu anggota TCO kalau masih diakui Bu Eni karena sudah vakum lama, masih keliling Indonesia sampai sekarang. Pertanyaan khusus untuk Pak Ansar. Bapak mohon bertanya, apakah N level 1 atau 6 itu atau biasakah bisa untuk mempercepat kenaikan BRIC di buah khususnya melon Bapak? Yang kedua, apakah biosaka itu efektif ketika daun melon atau cabai itu terkena serangan trotol atau antraks masuk di buahnya? Karena saat ini yang saya geluti terus terang di bidang itu Bapak, matur sembah melon sama cabai. Kebetulan Bapak ke Bekasi itu saya ada di dekat lokasi sebenarnya, karena kantor saya ada di daerah tanah Bapak. Oke, terima kasih dari saya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanya kedua, Pak Mas apa? Aris dari mana Mas? Aris dari Brebes ya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan Pak yang mau saya pertanyakan. Satu, kita melihat ada mini sawah inovatif ya, buatannya. Itu untuk media yang bagus apa? Untuk polybag ya, tadi di polybag ya Bu ya. Ya itu di polybag. Kemudian itu yang pertanyaan media yang bagus bahannya itu apa saja. Yang kedua, bagaimana menyiapkan lahan pertanian atau perkebunan yang baik dan yang benar, gitu Pak ya. Dan yang ketiga, apakah biosaka ini bisa meningkatkan hasil dari buah atau tanaman yang kita tanam, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris dari Brebes, petani apa Pak? Enggak bawang merah? Petani bawang merah? Ya. Terus belakang Pak Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estu Priyowibowo dari Magelang. Yang pertama, menambahi tadi pertanyaan Pak Aris mengenai sawah inovasi. Itu apakah ada standar yang diterapkan seperti ukuran kolamnya, terus ketinggian airnya, media tanamnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, proses atau perawatannya. Nah, yang ketiga terkait N1 aktivasi 6 ini, apakah bisa juga diaplikasikan untuk ternak? Sebagai contoh untuk mencegah penyakit PMK pada sapi. Nah, kalau unggas mungkin bisa untuk tetelo. Jadi karena itu kan salah satu PMK itu penyakit yang menjadi momok buat peternak Pak. Kalau ini bisa diaplikasikan untuk ternak, pengamanan insya Allah nanti dunia peternakan akan kembali bangkit lagi. Karena saat ini harga kambing ataupun sapi ini sangat-sangat terjun bebas. Itu mungkin pertanyaannya Pak Mentersun. Terima kasih. Monggo langsung aja Pak Ansar, yang mungkin yang mana yang mau dijawab dulu, monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi melon. Melon ini tanaman yang termasuk jenis VIP lah, perawatan khusus. Jadi ngerawatnya kayak bayi, istilah petani kayak gitu. Nah,
apakah biosaka ini bisa untuk terutama yang aktivasi 6 untuk meningkatkan BRIC itu tingkat kemanisan. Biosaka yang biasa itu sebenarnya bisa, Pak, tapi ada khusus tekniknya bagaimana membuat biosaka yang misal tanamannya rusak, buahnya masih nempel di pohon, itu BRIC-nya bisa diapkan. Nah, dulu saya sering di Blitar, tanamannya udah terlanjur rusak, mau dipanen BRIC-nya cuma 6 atau 7, nggak layak dimakan, anyep. Itu dalam 24 jam BRIC-nya bisa berangka 11 sampai 14, Pak. Itu tanpa ada daun. Nah, itu sering sebenarnya. Tapi sayang dalam proses pengenalan biosaka baru saja muncul langsung dikepung gitu, Pak, bahasanya. Baru nongol langsung bagaimana dapat ditenggelamkan. Tapi alhamdulillah saat itu yang bertarung para elit ya, yaitu para profesor peneliti yang pro dan yang kontra. Saya bersyukur saat itu petani sehingga tidak ikut tawuran ilmu debat dan lain-lain. Jadi saya berhasil membuat mereka itu ribut, Pak. Mereka yang ribut, saya tetap jalan terus. Jadi biosaka nanti ada macam-macam, termasuk bagaimana upgrade itu tadi, bukan hanya untuk jamur. Nah, untuk yang jamur khusus, ini petani harus memahami antara gembur sama mawur, antara subur dan poros. Yang subur itu yang poros atau yang gembur. Tapi apakah yang gembur itu sama dengan mawur? Nah, ini kebanyakan petani kita wis tidak paham. Dianggap yang mawur, yang digulutan, kalau dipegang itu bisa digenggam, itu namanya gembur, benar ya? Sebenarnya jamur dan segala macamnya gara-gara ini, Pak. Perbedaan perubahan suhu yang konstan karena suhu dingin, kalau enggak tiba-tiba panas, terus tiba-tiba hujan. Itu karena suhu yang di bawah itu di tanah itu mampu mempengaruhi kadar pH-nya akibat sirkulasi udara atau kadar air yang kurang sekali atau tiba-tiba over karena cuaca. Nah, rata-rata mohon maaf, tanah yang digulutannya petani itu tidak subur tapi mawur. Sayangnya petani menganggap tanah mawur itu adalah gembur, padahal tanah gembur itu bukan mawur, tanah gembur itu bukan poros. Nah, ini yang saya, Pak, kalau mau nanam cabai, nanam melon, untuk menghindari perubahan yang signifikan dalam misalnya pH atau suhu di media, itu biasanya saya padat, Pak, gulutannya. Udah dicampur kompos, lalu dasar semua itu dipadat. Kalau dipadat, insya Allah tidak lagi menggunakan kapur. Kapur pertanian itu dibiasakan salah satu yang tidak diperbolehkan. Nah, ini padahal untuk hampir semua petani ini wajib gitu ya. Nah, itu hanya reaksi kimia dengan pH-nya sementara tok. Tapi yang dampaknya adalah kalau ibu-ibu buat keripik kayak dikasih injet, tahu injet? Injet itu banyu kapur. Nek banyu kapure kebanyakan itu jadi keras. Tujuannya injet itu biarnya nggak gampang masuk angin. Kalau nggak dikasih banyu injet, itu kayak kena angin 10 menit, 15 menit sudah melempem. Bener nggak? Iya. Jadi kan tahu sekelas tepung itu aja nggak masuk angin. Kira-kira tanah kalau tiba-tiba nggak masuk angin, subur nggak? Tanah itu jadi keras, Bang. Nah, kalau nggak dikasih kapur, satu kali mengerjakan itu bisa untuk 1, 2, 3 tahun, Bang. Jadi nggak setiap saat olah tanah. Tadi untuk cabai, ada pate, ada fusarium dan lain-lain. Sebenarnya itu karena siklusnya yang kita buat. Siklus jamurnya itu, siklus penyakitnya yang kita buat habitatnya.
Jadi itu bukan karena biosaka atau karena pupuknya, tapi itu habitatnya yang jenengan kasih kesempatan untuk jamur hidup. Kenapa? Ketika hujan banyak air, seolah-olah layu, akarnya busuk, yang ketiga itu asam-asaman gitu nggak? Jenengan pernah nyicipi air hujan itu asam? Hah? Enggak Pak, enggak ada air hujan itu yang asam. Air hujan itu rata-rata tawar, persis tawar. Tapi karena airnya terlalu banyak di media, karena mawur tadi itu, akarnya seolah kerendam jadi lumpur itu loh Pak. Itu yang akhirnya busuk, yang dituduh hujannya. Padahal salah metode budidayanya. Terus kalau nggak ada hujan, kering tiap hari harus nyiram, bener nggak? Iya, kalau di saya tidak. Mau nggak disiram 1 minggu pun tidak ada masalah. Tapi mau panas kayak apapun disiram itu tetap masuk airnya, karena nggak dilapisi kapur atasnya itu. Jadi tanah kalau sudah disaur kapur itu jadi keras. Yang jadi masalah adalah disaur kapur terus dirotari Pak. Alhamdulillah batu, jadinya batu. Nanti coba, ini dicoba, ambil tanah dimasukkan baskom dikasih kapur, yang satu dikasih pupuk kimia, urea mungkin, yang satu lagi dibiarkan nggak usah dikasih apa-apa. Setelah 2 minggu apa yang terjadi? Yang dikasih kapur itu jadi apa? Yang dikasih urea jadi apa? Kira-kira kalau dibalang nih loro bora gitu. Tapi kalau yang nggak dikasih apa-apa, itu apa yang terjadi dengan tanah yang sebenarnya sudah subur? Itu satu. Yang kedua, tanah kita itu subur kalau tidak diherbisida. Siapa yang nggak pakai herbisida di sini? Oh iya, udah biosaka sekarang nggak ya. Yang belum berbiosaka, herbisida itu kayak wajib, bener nggak? Wajib. Kayak golek gampangnya gitu ya. Nah, tanah yang kena herbisida nanti jenengan pegang yang disemprot herbi dengan yang tidak. Nah ini panas gini, tanah yang nggak kena herbisida tetap kondisinya dingin, anyep. Kalau tanah yang kena herbisida, ini panas sekali Pak. Panasnya itu diserap. Kalau yang nggak disemprot itu panasnya netral, hanya di permukaan aja itu bawahnya udah dingin. Kalau panas tanah itu berarti subur atau enggak? Itu enggak subur. Jadi yang menyebabkan penyakit sebenarnya di situ Pak. Enggak ada masalah di jamur dan lain-lain, karena apabila kita mengenal siklus, menyebabkan jamur itu apa? pH rendah, pupuknya kebanyakan. Tapi yang disalahkan cuaca. Jenengan pernah nggak nyicip pupuk? Hah? Pernah. Yang relawan biosaka rata-rata sudah nyicipi pupuk. Ya rasanya asin dan asam. Kecut, kecut. Nek kecut itu kira-kira pH-nya netral atau asam? Ya pasti asam. Pakainya di sawur kebanyakan. Jadi yang menyebabkan asam-asaman itu sebenarnya pupuk, bukan air hujan. Nah, selanjutnya tadi untuk buah-buahan ya, optimalisasi buah. Nanti sebenarnya kalau ini pemula, buka YouTube itu ada biosaka yang tadi dibuat Pak Edi. Edi Sweetnya itu biosaka yang dibuat dengan air kelapa dan buah pisang. Air kelapa ini murni. Ini air kelapa adalah pengganti air leri. Air leri saya larang. Pak, air leri diaduk pakai tangan, terus jenengan masuk pakai tangan, nggak usah dicuci. Jadi putih nggak? Putih itu tepung nggak? Karbohidrat. Hama datang karena tepung nggak? Ketika disemprotkan, ini ngelapisi permukaan daun. Ini bisa jadi bakteri, bisa jadi jamur, atau bisa jadi hama datang. Tapi kalau air kelapa kita masuk tangannya, itu nepung nggak? Enggak. Air murni, air leri itu bukan larutan. Air kelapa itu larutan, dia elektrolit. Jadi yang bagus untuk pupuk adalah yang terlarut, makanya TDS. Itu air kelapa, bukan air leri. Jangan pakai tepung. Jadi selanjutnya dikasih buah pisang. Pisang ini ada nggak hamanya? Pernah nggak pisang rontok kena lalat buah? Gak ono Pak. Tapi saya larang selain buah pisang,
ono pepaya, terus mangga, belimbing. Kan ini buah bagus-bagus ya, alpokat, jambu, itu bagus-bagus. Tapi itu nggak boleh, karena itu disukai lalat buah, disukai ulat nelor, dalamnya ada ulernya, penggerek, gitu nggak? Disukai lalat buah, jatuh, belum matang tahu jatuh-jatuh. Dan itu yang kita pakai pupuk. Kira-kira salah nggak? Di biosaka salah. Karena dia bisa Sherlock tadi itu, Pak. Bahan kimianya itu mengundang yang lain. Nah, kalau di pisang, lalat buah jamin nggak ada. Yang kedua, rekatan. Pernah nggak ngelihat buah pisang rontok, Pak? Berapa banyak pun lengket. Iya, ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh tanaman lain. Terus kalau pengisian pisang itu cepet banget. Kemarin masih jantung, baru nekuk, 3 hari nggak ke kebun, tahu-tahu pisangnya udah panjang gede-gede. Bener nggak? Pisang itu punya kemampuan pengisian buah yang luar biasa. Jadi bisa, Pak. Mau untuk pembesaran umbi bawang merah, mau untuk percepatan pengisian anggur atau yang lain, itu bisa seolah-olah kayak hormon gitu, Pak. Jadi syarat berikutnya adalah tepat dosis. Nah, terusan tadi sawah, Pak. Yang tadi kejawab ya sudah ya. Banyak sawah inovasi. Ini standarnya apa, medianya bagaimana, kedalamannya berapa, itu tadi hanya 30 cm. Gitu ya. Kolam itu tadi nggak dalam sebenarnya, itu hanya 15 cm. Ketinggian kolam tadi itu hanya 30 cm. Ukuran kolam ideal itu 10 kali 10. Kalau punya 2 ya 5 kali 5 kali 2 nggak apa-apa. Sebenarnya acuan saya, ini ada hitung-hitungannya. 10 kali 10 kalau untuk nanam cabai luas nggak, Pak? Enggak lah, cuma 10 kali 10 meter, cuma berapa pohon gitu ya. Artinya kalau nanam cabai ya minimal bisa 1000 batang, ukurannya 1200 atau 1000 meter minimal gitu toh. Nah, kalau hanya 100 meter nanam cabai kaya wong dolanan, bener nggak? Dipanen yo 2 kilo, arep dodol neng bakul yo. Gitu. Untuk duen-duen, Pak. Biasa 10 kali 10 itu hanya nanam untuk seneng. Nah, media tanahnya tadi padi. Itu tidak boleh sebenarnya bahan-bahan yang mengundang hama. Misalnya areng boleh, tapi jangan sampai blotong. Itu tadi ternyata ada campuran blotong tebu. Alhamdulillah kan sudah tak bilang, gulanya, tetesnya itu mengundang tikus, karena budidaya tebu itu musuhnya tikus. Lah dikasih blotong, itu masih ada beberapa yang diserang tikus, Pak. Nah itu medianya apa? Tanah saja gitu kan. Ternyata ada beberapa yang sebenarnya mengundang tikus tapi masuk dalam media itu. Terus media yang paling bagus sebenarnya tanah saja. Nanti inputnya dari mana? Inputnya dari air rumput. Rumput yang direndam ke dalam kolam itu jadi input unsur haranya. Jadi masa nggak dicampur apa-apa ya? Air itu nanti membawa nutrisi yang melarutkan dari rendaman rumput tadi itu. Nah, tujuan dari 100 meter ini 10 kali 10 adalah agar ini punya nilai potensial ekonomi yang pertama. Yang kedua, kalau 10 kali 10 ini 100 meter itu punya potensi panen padinya antara 80 kilo sampai dengan 120 kilo optimal. Tadi kalau penampilan kayak gitu 10 kali 10 itu paling 80 kilo, Pak, minimal itu. Tapi kalau diseleb jadi beras, ini cukup untuk makan. Panennya 5 kali. Kita nggak ngomong optimal, 80 kilo. Itu sudah cukup, Pak. Jadi 40 kilo beras, lumayan gitu. Nah, kalau yang optimal 10 kali 10 itu 730 polybag. Itu bisa sekitar 1 polybag anak-anak sekitar 25 sampai 35. Kalau SOP waktu tanamnya benar, itu anakan 25 sampai 35, per bulirnya rata-rata 250. Itu dapat 1 kintal sampai 120 kilo gabah. Ini juga cukup untuk makan. Dijual sedikit tapi untuk makan cukup.
ini pertama sehat karena itu ada belut dan lain-lain yang apabila kena racun mati semua. Nah, belutnya ini punya potensi menghasilkan secara hitungan 3 juta per bulan. Karena ini masih coba-coba, belutnya hanya diberikan gitu aja sedikit ya. Nah, tapi di sini ada yang nggak syarat tumbuh untuk belut. Yang belut nggak begitu suka. Abu. Itu abu. Jadi kalau mau matikan belut, mohon maaf, kasih aja abu. Dalam hitungan menit, kalau abunya rada anu, dia nggak suka. Mau buat lubang tapi ada abunya, dia tuh lebih minggir gitu. Jadi ada indikator-indikator yang kenapa harus tanah, Pak. Itu tanah biasa saja, tanah murni. Insya Allah nanti semua lebih adaptif termasuk belutnya. Nah kalau tanah kan gampang jadi lumpur ya. Nah itu belut lebih gampang nembus. Itu alasannya. Nah hitung-hitungannya taninya hanya sekedar hobi dalam skala kecil tapi nilai ekonominya tinggi. Terus makanan keluarga terjamin. Itu Pak. Jadi hanya 30 cm, airnya air biasa. Terus di tengah musim ekstrim ini nggak perlu golek pengairan. Kalau ini di darat, di sawah, begitu lep, besok udah kering. Bener nggak? Nah kalau begitu ini isi penuh, paling kita nambah air itu 10 hari atau 15 hari sekali. Artinya kita mampu menghemat air baku sawah. Untuk sawah yang menghasilkan bukan hanya padi. Nah bisa dihitung ya, aspeknya itu dari mana saja, mulai dari potensi ekonomi, pengiritan air untuk menangani atau perubahan iklim. Selanjutnya adalah, Pak, kalau ini ditiru, ini mampu berpotensi membuka sawah baru tanpa merusak lahan, membuka sawah baru tanpa menebang hutan. Benar nggak? Dari 300 juta penduduk kita, 1 juta saja yang mau menerapkan ini, dan setahun panen 5 kali, berarti 1 tahun 500 meter enggak? 1 tahun 500 meter dikali 1 juta, itu berapa juta hektar? 2 juta hektar lebih loh Pak. Hanya modalnya per 100 meter itu enggak nyampe 500.000. Terpalnya itu sekitar 350-an, polybagnya per kilo. Nah kalau di sini tanahnya beli ya toh? Kalau di sini tanahnya beli, 1 truk itu paling sekitar 500 sampai 700.000, tapi itu mampu bertahan 5 tahun. Atau selama sawah kita fungsikan, itu tanahnya nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Karena itu nanti setelah panen, itu karantina tanahnya 1 bulan. Karena itu 3 kali toh, yang satu udah kecil, ini biarkan dulu, udah ngering, siram, tanam baru. Jadi ini sudah ada masa karantina untuk polybag itu 1 bulan. Panennya 5 kali dalam setahun. Di dalam sawah tadi hanya 65 hari. Wis, hitung-hitungannya kegambar banget. Nanti kalau ada grup tak kirim, atau sudah ada dikirim mungkin ya, yang sudah bergabung grup ya seperti itulah gambarannya. Kalau ditanam dari kecil satu-satu, anakannya optimal. Kalau ditanam pindah ya asumsinya 3 saja, dikhawatirkan tidak beranak. Ini kemarin sarannya 3 itu karena bibitnya tua. Mungkin itu Pak untuk ikan. Terus kalau yang paling mahal sebenarnya kodok. Tapi ini secara ini pro kontra ya. Tapi kalau nggak dimakan dijual kan nggak apa-apa. Kodok itu kalau kodok hanya diwaring saja Pak. Terus habitatnya nyemplung ke situ. Kodok itu per kilonya bisa sampai di atas 100.000. Minim-minimnya 80.000. Nah itu potensi ekspornya lebih besar lagi. Mungkin itu sudah terjawab. Ada yang kurang? Bisa ikan yang kecil-kecil tapi jangan ikan nila. Misalnya ikan cere tadi itu yang kecil-kecil ya. Tapi yang bisa di air tenang. Ikan apa Pak tadi? Yang bisa untuk peyek itu loh. Yang kepalanya putih-putih itu kan ngetren toh. Ikan cere atau ikan apa? Nila kalau hanya untuk kecil bisa, tapi nanti ada kolam pembesaran sendiri. Kan nila bisa gede. Kalau hanya sampai 3 jari di situ aman.
Tapi kalau terlalu dalam kolamnya padinya tenggelam gitu loh. Lele sama. Kalau terlalu dangkal ya pembesarannya lama. Nah, minimal kan 50 cm lele itu. Ada yang tinggal Pak jawabannya? Oh ya itu tadi sudah tak jawab tadi. Gembur sama mawur tadi itu. Rata-rata kan orang kalau ngelola itu buat gulutan, terus anak ada lari-lari di gulutan. Marah-marah nggak? Ya. Terus kadang-kadang kita lompat saja mau pindah gulutan kepijak, cariin cangkul lagi toh. Kalau saya besok tidak wae Pak. Bener. Sudah dicampur semua, dirotari, dipadatkan dulu. Baru ditutup mulsa, ditanami. Insya Allah nggak kena jamur. Jadi itu bukan gembur tapi mawur. Sementara pengertian subur itu gembur, yang kedua warnanya gelap, yang ketiga dia lembab. Gulutan jenengan itu tidak gelap tapi tidak lembab. Kalau kena panas kering sekali, kalau kena hujan basah sekali. Itu tidak subur. Oke, mungkin cukup. Itu yang nanam melon kan nggak banyak. Itu privat khusus, nanti tak kasih caranya gimana gitu. Tapi kalau buat biosaka untuk cabai, tinggal nanti cari buah cabai yang terbaik. Untuk tomat, cari buah tomat yang terbaik. Untuk dibuat proses biosaka tadi. Cari daunnya melon yang paling bagus. Itu dicampurkan ke proses buatnya biosaka. Itu bagus. Nah, tapi kalau untuk memaniskan itu beda. Itu khusus. Itu sekolahnya mahal, Pak. Enggak. Oke. Untuk selanjutnya mungkin kita beri kesempatan yang online dulu Mbak Nana. Ada yang bertanya Mbak Nana? Oke, dicek di chat ya. Untuk PMK ya. Jadi setelah biosaka viral dan kontranya keras, sebenarnya di Blitar sapi-sapi PMK selesai dengan ini, Pak. Sapi-sapi PMK selesai dengan ini. Disemprot-semprotin, itu lukanya pulih. Lukanya pulih. Ayam telo, kemarin itu ada ayam yang sudah zikir Pak, gini itu sampai seminggu nggak sembuh-sembuh. Itu disemprotin ini sama diminumkan ini, alhamdulillah waras Pak. Sekarang sudah bisa matok lagi dan nelor lagi. Itu ayam petelur. Karena ada yang ngirim video di grup itu, ini ayamnya lagi zikir nggak berhenti gini Pak. Hanya itu. Bener ya Bu ya? Dan itu sembuh dan nelor lagi Pak. Aman. Oke, cukup. Oke. 1000 masalah saya bilang. Oke. 1000 masalah. Jadi ini ada pertanyaan ya, kita kasih kesempatan pada yang online. Yang pertama dari siapa ini ya? Dede doang ini siapa? Apakah 5 botol NL1 aktivasi 6 kedaluarsanya bersamaan atau hanya yang sudah digunakan saja? Berarti mulai aktivasinya dari kadaluarsanya bersamaan. Kalau nanti 5 itu tujuannya agar dibagi untuk dibuktikan oleh yang lain. Tuh. Kalau disimpan sendiri 2 tahun lagi ya nggak pakai semua. Tuh. Ya kan masa aktifnya selesai gitu lah. Kemudian Pandu Wijayanto Brebes ini. Biosaka apakah bisa dipakai dalam proses produksi telur asin? Saya tuh kalau belum pernah nggak berani jawab. Jadi saya belum pernah buat telur asin yang kelasnya Brebes itu kan profesional ya. Saya belum pernah dicoba nggak apa-apa, tapi saya belum buat. Saya tidak berani menyampaikan bisa atau tidak. Itu Pak jawabannya. Kemudian izin bertanya, cerita windu. Wah, siapa nih? Izin bertanya untuk pembuatan kompos daun, bagaimanakah cara aplikasi biosaka agar prosesnya lebih cepat? Kalau ada yang mudah, kenapa yang sulit gitu ya? Kira-kira enak pakai rumput yang di sawah atau harus ngusung bawa dedaunan yang jauh-jauh dari tegalan? Nah, cari yang termudah karena daun ini
sedikit berbeda. Teksturnya lebih keras, ya. Kita tidak menggunakan agar minim cost, tidak perlu digiling, dicopper dan segala macam. Tapi daun dengan direndam, meskipun bentuknya sama, tapi unsur-unsurnya larut. Jadi direndam tidak apa-apa, cuman dia tidak hancur. Beda sama dengan rumput yang direndam, 5 hari saja hancur. Bagian sisanya itu juga bisa langsung jadi pupuk. Jadi bisa, tapi dengan rumput kita jauh lebih mudah dan lebih murah. Oke, Bu. Izin bertanya, apakah tumpuan sampah disemprot N level 1 bisa membantu proses pembusukan lebih cepat? Sampah ya. Kalau sampah rumah tangga, yang penting pertama hilang baunya, ya toh, itu sudah bukan masalah. Terus sebenarnya sampah rumah tangga itu langsung jadi pupuk, kan tidak banyak. Sebenarnya itu sudah pupuk, tapi karena bau disebar kemana-mana jadi masalah, kan begitu ya. Nah, dulu alternatif saya ketika paham tentang sampah, penelitian saya juga di sampah. Saya bukan hanya meneliti data, ngambil data terus pergi, tidak. Saya hidup di sampah itu 1 tahun, Pak. Ibaratnya Bantar Gebang, saya buat campnya itu di atas gunungnya Bantar Gebang itu. Serius. Itu saya lebih dari 10 bulan kalau nggak salah. Mulai dari awal buat camp, ngamati laler, terus bagaimana fenomena amonia itu terjadi, dan berapa lama, suhunya panasnya itu sampai berapa derajat itu. Tumpuan sampah panasnya itu tangan kita masuk nggak kuat, panas banget. Jadi kalau ngomong cerita tentang sampah, saya itu hidup di atas TPA, bukan hanya datang ngambil data atau datang ngambil sampelnya saja, itu enggak. Di lab gitu enggak, hidup bener-bener situ sampai lalatnya semua tak amati. Nah, terus apabila disemprot pakai ini, airnya itu langsung setara pupuk. Kalau ada air lindinya itu langsung tidak berbau, terus langsung tidak iritasi, disiramkan semua itu jadi pupuk. Tapi saran saya bukan untuk pupuk padi, bukan untuk pupuk hortikultura. Ini boleh dipakai untuk pupuk perkebunan, terutama kayu. Karena di sampah pasar itu banyak logam beratnya, mulai dari mikroplastik sampai sisa pestisida kimianya. Jadi kalau dipakai pupuk kayu kan kita nggak makan kayu gitu ya Pak ya. Ya serius ini, karena banyak yang nanam perhutani, nanam jagung nggak kuat pupuk, ya pupuk itu saja, itu gratis. Terus bau mulut. Ini udah lebih dari 3 kan? Ya, bau mulut, bau kaki, sampai bau urin kita sendiri gitu, insya Allah hilang. Gitu. Bau keringat, insya Allah. Ibu-ibu kalau yang bapak-bapaknya ke sawah belum mau mandi masih capek, semprot aja. Gitu. Insya Allah nggak bau, beneran. Itu nggak bau, boleh, nggak ada masalah. Sebelum lanjut, ini saya akan memberikan hasil penelitian dari kawan kami dari 3GO ya. Ini tumpang sari, selada, dan lele dalam satu lahan hasil ganda. Hasilnya lele menghasilkan FCR 0,7 sampai 0,8. Ini aku kurang begitu paham ya, yang paham ya. Pak Rianto yang paham ya. Terus selada menghasilkan 5 sampai 7 pohon per kilo. Terus tidak terserang mata kodok. Apa ya mata kodok ya? Ya, cacar. Yeah. Tidak terserang busuk akar. Tanpa pupuk kimia dan abemik 0%. Panen lele tidak amis, menandakan minim bakteri E. coli. Lele bebas jamur Aeromonas. Lele lebih kuat. Selada tahan 3 hari setelah panen. Berarti melon juga sama Pak? Kalau melon tahan 1 bulan Mbak. 1 bulan. Umumnya yang pakai kimia 1 minggu pecah rusak. Ini yang pakai biosaka 1 bulan aman. Yeah. Sip. Yeah. Terus air kolam lele yang dispray biosaka dan NL1 lebih
itu lebih bagus dari POC manapun dengan catatan mengikuti SOP dosis. Daun selada yang busuk berikan ke lele dan tidak perlu takut selada melimpah karena bisa diberikan ke lele. Metode ini jika kadar oksigen mampu dipertahankan, oksigen minimal 4,5 ppm, maka pemberian pakan lele cukup 1 kali sehari dengan kadar protein pakan minimal 30%. Ini saya paham ya. Kolam lele yang berbiosaka dan NL1 meminimalisir logam berat, arsenik, merkuri, dan kadmium. Ini mungkin sudah di lab ini ya. Kolam lele biosaka dan NL1 tidak menimbulkan bau dan bisa dibudidaya di pemukiman padat penduduk. Ya, ini hasilnya. Kemudian saya juga penelitiannya dari beberapa ini digabung. Pakan udang spray tipis biosaka masa kedaluarsanya makin panjang, masa kedaluarsa pakan. Budidaya jangkrik bibit 1 kilo di spray biosaka tiap hari, panen 110 kilo, tanpa biosaka panen 88 kilo. Maggot semprot biosaka tiap hari, panen meningkat 125%, pakan utama limbah kulit pisang kepok. Luka, memar, bengkak, gatal pada kulit, semprot biosaka jadi mengering. Ayam aduan, semprot biosaka plus N level 1 sesudah bertarung, memarnya hilang. Ayam broiler semprot biosaka plus NL1 protease, amilase, selulose, lisin, mineral FCR menjadi 1,4 pada kandang lain 1,6. Aku nggak tahu ini. Ini kita baca. Ayam petelur biosaka produksi 88% telur awet di suhu ruang tanpa kulkas 14 hari. Permukaan kolam lele plus asam umat plus biosaka survival rate 98%. Tanaman marigold semprot biosaka interval 10 hari cepat berbunga. Pakan kambing semprot biosaka kenaikan bobot 5-5,4 per kilo per bulan. Yang tidak ditreatment hanya 1,5 sampai 2 kilo. Tapi nggak hanya biosaka ya, ada ini yang lain-lain juga. Yang paling terbuka itu berbiosaka, Pak. Yang lain rahasia gitu. Jamur tiram semprot biosaka interval 7 hari plus bakteri fotosintesis jamur jadi awet 5 hari. Rendam pisau cukur di air mineral plus aquades 10 ml plus NL1 5 ml, pisau cukur tidak mudah tumpul. Oh, itu Oke. Jadi ini kalau mau grounding atau berjalan di atas rumput 5-10 menit itu meningkatkan kesehatan mental, stres berkurang, merangsang titik, memperkuat otot kaki, meningkatkan sirkulasi darah. Grounding ya. itu, Jalan. Ya, grounding. Jalan di atas rumput, Pak. Okay. Semprotkan NL1 ke nasi yang sudah dimasak, memperpanjang masa basi kedaluarsa nasi, memperpanjang nasinya nggak cepat basi. Bisa rata-rata 3 kali 24 jam tanpa rice cooker. Yeah. Ya, rasa juga lebih gurih, lebih pulen. Ya enggak apa-apa. Ngirit listrik. Kan hemat energi, Pak, BBM mahal. Yeah. Padi kalau yang dingin ya IG-nya berkurang daripada yang panas. Ya. Okay. Padi semprot biosaka 6 kali interval 7 hari, panen naik 120%. Yo ini mungkin masih, Pak. Cuman dibanding nggak disemprot, yaitu hasilnya itu lebih tinggi yang disemprot. Riset dilakukan oleh anggota komunitas 3GO selama 2 tahun, gitu. Ini gambarannya seperti itu. Jadi ini kita rangkum, gitu. Itulah
Ya kalau dibilang kehebatan loh, asal orangnya rendah hati ya. Bukan rendah diri, rendah hati. Ya. Jadi ini untuk yang kedua kita kasih kesempatan 3 penanya lagi. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya Pak, yang belakang. Monggo. Mas. Mik. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nami wabarakatuh. kula Anto Selan saking Pati mriki Swaduk. Nggih. Berarti selama ini belum kenal Biosaka? Kula sampun kenal Biosaka niku 2019, Pak. Oh. Tetapi saya waktu itu masih di pabrik. Oh, tak kira karena waktu itu nggak percaya. Oke, lanjut Kerja Pak. di pabrik. Saya tahu Biosaka 2019, waktu itu masih kerja di pabrik. Jadi waktu itu sempat buat, Pak. Saya buat itu 2 kondisi. Yang pertama adalah yang bagus. Saya ambil yang bagus. Kemudian yang kedua yang berpenyakit. Saya itu ekstrim kalau nyoba-nyoba. Kalau nyoba-nyoba ekstrim. Jadi dari situ saya tahu kalau Biosaka itu seperti kita mengcopy sebuah program ataupun sifat ya dari tanaman ataupun apa. Kemudian kita tuju ke yang dituju dan itu efeknya seperti yang sebelumnya sumber yang kita ambil. Mirrornya. Iya seperti itu. Setelah itu karena saya ini masih di pabrik saya nggak saya teruskan. Saya coba saja. Kemudian saya kebetulan pulang ke Pati. Kemudian ada lahan saya praktekkan pun itu gara-gara saya punya lahan tebu itu ada masalah di tengah-tengah itu ada masalah nguning gitu kan. Ada masalah nguning. Saya kan ikut namanya awalnya dari pabrik kemudian ke pertanian kan langsung berubah total nol. Pabrik apa dulu ini? Pabrik makanan. Oh, pabrik makanan. Pabrik makanan saya background dari teknik dan produksi. Jadi dari pabrik makanan kemudian saya terjun ke pertanian. Jadi ada problem karena awal itu saya ikut kimia, sempat Pak awal itu ikut kimia. Setelah itu ada problem itu saya bingung. Lain YouTube nih kok muncul lagi Biosaka gitu kan. Saya teringat lagi, oh iya dulu kan pernah tahu ini gitu kan. Terus akhirnya saya coba dan memang berhasil. 2 kali semprot itu langsung berubah. Setelah tahu lebih dalam saya akhirnya ikut grup relawan Biosaka itu Pak yang saya sering bilang membagongkan itu saya. Iya. Yang saya sering saya. Jadi saya itu termasuk yang ekstrim terkait itu Pak. Jadi termasuk misalnya pemahaman tentang bagaimana cara kita supaya tidak istilahnya mengcopy semangat panjenengan untuk tidak memperjualbelikan ilmu ini gitu loh. Karena saat saya mendalami lebih jauh ini benar-benar membagongkan Pak. Jadi istilahnya saya pengen tahu sejarahnya jenengan dulu sampai jenengan bisa-bisanya kok ilmu yang begitu hebat. Apakah jenengan itu tidak pernah mengalami kesusahan materi? Sehingga nyun sewu ya Pak, nyun sewu. Karena ini kan perjalanan hidup masing-masing gitu loh Pak. Dan ini mungkin juga dialami oleh dulur-dulur semua. Lah, setelah tahu ilmu ini, kalau benar-benar didalami, saya yakin dulur-dulur ini kalau benar-benar didalami, ini potensinya sangat luar biasa. Dan itu saya pengen tahu bagaimana jenengan bisa menyatakan bahwa wis lah, gak usah didol. Bagaimana perjalanan jenengan gitu, se ekstrim apa gitu loh Pak. Lah itu yang perlu kita tahu sehingga semangatin jenengan ini bisa kita serap gitu loh Pak. Untuk bisa seperti itu. Jadi seperti itu kita perlu suntikan semangat seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini ya curhat, ya testimoni gitu Pak ya. Ya penasaran, ya takon gitu. Nah, ini sesinya sebenarnya malam itu menjelang subuh gitu Pak ini. Jadi Biosaka itu kalau dikaji Pak, sebenarnya bagaimana saya mengimplementasikan fisika nuklir ini Pak? Serius. Mengimplementasikan
reaksi nuklir ke dalam proses pertanian. Dan itu tidak dipahami dan tidak ada ahli pertanian yang mengkaji. Terus bagaimana saya mengawetkan gitu, tapi tidak tercampur gula, tapi saya pahami proses isolasi itu sulit sekali. Nah, pembelajarannya ini nggak gampang dan tidak singkat. Ini ilmu mahal, iya kalau dihitung gitu Pak. Tapi akhirnya saya tahu berapapun angkanya nek dikali 0 tetap 0. Jadi alam semesta itu dibentuk oleh besaran partikel yang 0,0, 0,1 atau 0,00001 gitu. Yaitu partikel itu minnya nggak ngerti, atau mungkin 0, atau minnya itu 10 pangkat 23 min gitu mungkin ya. Lah tapi alam kita itu rusak ketika nolnya ini nggak sadar diri lompat di belakangnya angka 1 Pak. 1 yang nolnya banyak di belakang udah dirusak gitu nggak Pak? Gunung pindah neng Cina, gunung pindah neng Amerika gitu tuh Pak. Jadi titik nolnya itu melenting, pindah di depannya angka 1. Pindah di belakangnya angka 1. Yang paling signifikan ketika saya memahami 1 mol itu jumlahnya 10 pangkat 23. Berarti siji nolnya 24 ya. Itu jumlah 1 mili air. Terus kira-kira nyebutnya piro nih Pak? Ya wis segitulah ya kan. Tapi ternyata seberapa banyak pun orang yang paling kaya di dunia nek dikumpul ke jumlahnya orang sakmono kuwi Pak, gor sak tetes banyu ngono Pak. Bener gak? Tapi ada energi yang dahsyat yang katanya Einstein yang tersimpan dari 1 partikel saja itu yang jumlahnya MC kuadrat. Penasaran nggak? Ya itu. M-nya itu massa partikel nggak tahu berapa, C-nya itu cahaya dikuadratkan kecepatannya. Nah ini wow. Jadi ilmu saya ini bukan tidak berharga, tapi nek tak jual mau dijual kemana? Gitu Pak. Kalau tak jual ke petani saya ya mohon maaf Pak. Siapa yang mau atau siapa yang mampu membelinya, gitu lah. Nah, tapi kalau tak biarkan saja, ini kenapa akhirnya nggak tak jual? Kita ini angkatan petaninya itu angkatan 80-90-an. Selama ini apapun programnya yang dibuat saya ikuti tidak mampu menarik anak petani jadi petani. Bahkan nggak ada Pak polisi bercita-cita anaknya besok jadi petani saja. Ben bapak wae sing jadi polisi gitu nggak ada. Dan itu dengan profesi lain. Ibunya guru, bapaknya guru, anaknya petani, getune minta ampun bapaknya. Benar nggak? Nek anak kiai yo, bapak kiai, anaknya kudu dadi kiai meneh gitu toh. Anaknya guru, nek bisa minimal anaknya juga jadi guru. Bener nggak? Tapi nek anaknya petani nek iso aja dadi petani le gitu nggak? Ini sesuatu yang miris. Tapi saya punya potensi yang besar Pak untuk bagaimana petani ini nanti jadi profesi masa depan. Nah tadi itu potensi 100 meter saja 3 juta per bulan. Pak tadi itu tenaganya apa Pak? Nek bener-bener dijalankan. Bener nggak? Cuman cari rumput tok, itu pun 15 hari sekali. Modalnya hanya dari terpal, itu murah. Kalau nggak terpal ya wis batako gitu toh. Itu pun gor 1 batako gitu Pak. Nah, saya hanya punya gambaran ini dari sisi logika. Saya punya pengalaman nandur yang saya 1 kali nanam itu ngalahkan gaji saya itu kerja 5 tahun di perusahaan Pak. Padahal saya itu posisinya naik terus. Terus begitu saya nanam sekali, lah aku gaji sak menit tahun dikalahne karo nandur cabai sekali Pak.
sing neng kono diatur, diikat jam gitu toh Pak. Harus on time. Mau karir naik kudu mitet kancane ngono toh Pak. Kalau mau kerja mukanya ditinggal di rumah, cari muka di tempat kerja gitu banyak toh Pak. Kalau nggak suka makan rebung bambu ya mukanya ditinggal di rumah gitu. Kalau nggak masang rai gedek ya cari muka gitu Pak. Nah, saya kira rai beton. Nah ini Pak, akhirnya titik balik. Ternyata yang paling gampang, yang paling mudah itu pertanian. Tapi kenapa orang takut untuk jadi petani? Bahkan insinyur pertanian banyak yang nggak mau jadi petani, gitu toh? Ternyata kalau dihitung-hitung ilmu konvensional, Pak, bertani itu nggak ada untung. Modalnya larang, tapi nggak bisa memprediksi untung, gitu nggak? Obat-obat larang, pupuk larang, semua teknologinya larang gitu. Harganya murah. Pas panen, ya alhamdulillah itu. Yang tadinya pinjam BRI, besok tanahnya diangkut sama BRI gitu. Itu banyak. Yang tadinya dua pacar ayu, tekor pacari Melayu, itu ya banyak Pak. Nah, satu akhirnya itu jajal saya nyari informasi, yang saya lakukan ini kok nggak podo. Ngikuti teori pertanian itu jenuh Pak. Wes jangan belajar teori di pertanian yang organik saja di mana-mana. Alhamdulillah ketika diterapkan banyak petani yang mikir jangan-jangan cek neng sing dirahasia nih. Rumah sana aku moro ning kebone wapi tak praktek nih kok ora dadi gitu dah. Tapi yo biasanya formulator begitu. Sing elek-elek diwarahke, sing anteng-anteng diarahne nek arep apik iki nek ning regane sakmene gitu enggak? Ya rata-rata begitu. Ning regane nek biosaka itu yang itu adalah puncaknya sebenarnya. Biosaka yang jenengan remet-remet tadi itu puncaknya. Itu yang paling sulit karena penelitian saya 7 tahun itu Pak. Ketemunya gereng remet-remet suka. Tapi kenapa rumput? Nah, ini karena ada di surat Al-A'la ayat 4. Rumput itu disebut pertama kali spesifik Pak. Tapi di surat Al-A'la yang artinya tertinggi. Terus kemudian air, kenapa saya pakai air? Itu ada Hud ayat 7. Waduh, air ini keren. Tapi alhamdulillah orang sekarang banyak nggak percaya sama air, gitu toh? Air tiba malah dipisui. Jangkrik waya panen lape, regone larang malah bar gitu toh Pak. Yes gitu. Terus banyak. Tapi akhirnya saya meneliti itu kalau ini berhasil, berarti Quran benar. Kalau nggak berhasil berarti Quran salah. Ini yang menyebabkan saya nggak jualan. Kalau berhasil nggak jualan tak sebarkan. Ini saya untung atau sial sebenarnya ya nggak ngerti Pak itu. Dajjal waktu itu nggak ada perjanjian itu, mungkin tak jual gitu. Tapi akhirnya saya ketemu juga Al-Baqarah 159. Ilmu itu nggak boleh ditutupi Pak. Apabila sudah datang penjelasan-penjelasan itu dan tidak kamu sampaikan penjelasannya, kamu akan dilaknat oleh semua makhluk yang bisa melaknat. Al-Baqarah 159. Nah ini alasannya nggak tak ajarin, itu rung kuat lenrimo, Pak. Tapi tak warake tak kei, nggak tak jual. Tapi nek ingin kita warane saiki, khawatirnya itu. Alasan saya Al-Quran itu kecil atau besar? Allah menciptakan bumi hanya dengan 6 atau 8 masa saja. Tapi Allah menurunkan Quran butuh waktu berapa lama? 22 tahun, Mbak. Itu karena apa? Sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang apa? Kita itu sempurna apa bodoh? Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang bodoh gitu loh, Pak. Jadi makanya alon-alon itu, padahal seandainya Allah kun Al-Quran siji kayak ini malaikat Jibril kok, kayak Muhammad Isa enggak? Harusnya bisa. Tapi manusia itu harus pelan-pelan dituntun. Makanya biosaka dari awal sampai sekarang metodologinya enggak langsung tak biar gitu enggak. Bertahap pelan nambah, oh ini udah momentumnya pas tak tambah lagi terus gitu. Jadi secara fungsi, secara metodologi
dan secara edukasi sebenarnya biosaka sudah runtut sekali. Terus nek gor modal suket ngono kuwi mau kira-kira mentolong ngedol apa ora, ngono to Pak? Nah ini sih paling logis ya. Nek apik kok ora didol. Nah terus gawe ini gor iso diremet-remet Pak. Jenengan tak tes, monggo saya sudah pernah sekali buat dari pagi sampai jam 11 malam. Maksimal sekali itu dapat 700 liter Pak. Pernah. Dari pagi jam 9 sampai jam 11 malam dapat 700 liter. Ini mau tak tes, seandainya nek wong nakal, niate dodolan, kemampuannya koyo opo. Pak, setelah dapat 700 liter, sampai itu habis dimintain petani, sudah 3 bulan, ini traumanya, mau buat lagi itu males Pak. Tangannya itu sampai begini Pak. Ini ragil balik, ini gegem nggak bisa, gini aja terus. Nah, artinya ketika besok ada orang jualan itu bohongan. Karena saya sudah praktek, saya sudah lakukan itu. 700 liter trauma sampai 3 bulan tangan saya Pak yang riset. Jadi ketika hanya rumput, sebenarnya bukan rumputnya, tapi prosesnya ini nggak mudah. Terus kalaupun ada perusahaan-perusahaan mana yang mau ngerjakan orang goreng remet rumput sehari sekali saja. Gitu. Kerjanya kurang golek suket ngono kuwi. Dan tidak mungkin rumput itu diklaim atau dilarang. Ini rumput, jangan, rumput yang ini sudah dipatenkan. Kira-kira mungkin enggak? Sesuk dibong pabrik Pak. Itu enggak mungkin, enggak ada. Karena khusus rumput sama air itu boleh diambil oleh siapa saja tanpa membelinya, gitu enggak? Nah, itu kajiannya banyak, pertimbangannya juga banyak. Terus rumput ini satu tanaman yang mampu mengembalikan ekosistem secara cepat, bukan hutan tapi rumput. Wisto, saya sudah nyimak, sudah mengikuti programnya pemerintah yang dari tahun 2005, kalau enggak 2010, penanaman 1 miliar pohon, penanaman 10 miliar pohon. Sekarang mana pohonnya? Terus duitnya kemana? Itu udah kacau ya kan? Kalau mau membuat hutan, dipagar aja, dijaga tentara, biarin 15 tahun udah jadi hutan Pak. Bener nggak? Nggak boleh ada orang masuk, nggak usah ditanam, tiba-tiba muncul semak, tiba-tiba jadi hutan. Wih, 20 tahun, 15 tahun udah hutan beneran. Saya juga riset tanah saya sendiri Pak, 1,5 hektar belas, nggak tak apa-apain. 3 tahun Pak. Itu ternyata benar-benar jadi hutan Pak. Berbagai macam tanaman yang tumbuh dan subur semua. Ini lahanku dewe, tapi nggak luas, cuma 6.000 meter tak jajal. Dari tebang habis, terus ini kalau jadi hutan mau berapa lama? 3 tahun tuh tinggi-tinggi Pak. Dan itu sama tetangga kanan kiri, ladangmu wis jadi alas gitu Pak. Beneran. Ada mahoni, ada waru, ada pule, itu tumbuh semua. Jadi kalau mau penanaman menjadikan hutan itu kembali hutan, nggak usah ditanam, dijaga aja, tapi komitmen. Kalau nggak bisa manusia jaga, ya dipagar tinggi 5 meter, nggak ada boleh yang masuk gitu aja Pak. Nanti burung semua datang ke situ, bijinya nelek, tumbuh, itu bawa berbagai macam ragam jenis tanaman. Selesai. Programnya kita ini mangkrak semua rata-rata. Kalau ngomong tentang penghijauan gitu ya. Kita ada kasus satu yang luar biasa, itu Waikambas. 150.000 hektar itu nggak ada yang nanam, sekarang jadi hutan. Itu bekas illegal logging dulu, atau bekas penebangan hutan dulu, sekarang jadi hutan lagi. Mungkin itu. Yang lain kayaknya waktunya gimana ini? Lanjut. Waktunya apa entek loh Pak. Nanti setelah ditutup kalau mau sharing lagi enggak apa-apa. Ya, kasihan yang ikut online. Yang online kalau nggak bisa sharing lagi ya itu ceritanya online Pak sebenarnya. Kalau yang di Lampung sebenarnya saya itu kemarin dari Lampung keliling. Saya di Metro, kemarin di Marga Sekampung, terus ke Lampung Utara, di Tulangbong Barat, saya ke Tanggamus, ke Pringsewu. Baru pindah ke sini Pak kemarin itu. Di Metro itu saya kemarin di Pekalongan kalau tidak salah. Dan saya itu baru selesai dari Lampung dan ini ada di Metro
ikut dan pesertanya banyak Pak nonton. Yang mudah-mudahan saya bisa ke Metro lagi. Kemarin sampai ke Tulang Bawang juga keliling. Alhamdulillah di sana sudah masif. Dan Lampung adalah satu pemasifan yang terbesar Pak. Salah satu yang terbesar Jawa. Yang bisa tak sampaikan. Nanti kita tanya lagi enggak Bapak? Ini tapi sesuai ininya, rundownnya. Habis itu tanya-tanya lagi enggak Bapak? Sementara saya mungkin terima kasih sebagai provokatornya Biosaka. Saya ini provokator Pak. Dan prongisor gitu. Tapi apapun ilmunya kalau nggak bisa diprovokatori juga nggak akan bisa digunakan. Jadi saya sebagai provokator Biosaka hari ini sudah diuji dan dipraktekkan dengan keberhasilan petani di mana-mana. Target kita tidak merugikan siapapun. Target kita justru membantu apa yang dicita-citakan pemerintah. Ya, jadi saya berharap dan saya itu ingin jenengan membantu bagian mewujudkan dari cita-cita luhur ini Pak, mengembalikan Nusantara harmoni. Nusantara itu harus kembali bangkit lagi, tidak seperti hari ini. Kita ngomong maju, tapi kita tergantung dengan negara maju. Gitu. Ya itulah yang terjadi. Nggak usah diperpanjang ke sana-sana. Semakin ke sana semakin curang. Mungkin itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau kepengen ngobrol sama Pak Rianto lebih lanjut sama Pak Ansar, mungkin bisa setelah ini ya, karena ini kawan-kawan ada yang sudah memesan bis sore ke pulang ke Jakarta ya. Ada yang memesan bis sore, jadi jam 4 itu paling enggak harus sudah sampai ke terminal, jadi nanti ini kita tutup pas jam 3. Tapi kita masih membuka, jenengan kepengen ngobrol sampai sama Pak Rianto sama Pak Ansar, monggo. Sebelum nanti Pak Ansar nanti bareng sama Pak Amir ya. Tapi kan enggak buru-buru toh Pak? Buru-buru enggak? Buru-buru enggak? Oke. Terus gini Pak, kita doakan aja bahwa pupuk kimia kita dengan situasi dunia yang seperti ini kan banyak dilirik oleh negara lain. Bahkan kabarnya itu mau beli dengan harga mahal pupuk kimia kita. Kita berdoa semoga nggak apa-apa itu untuk devisa, sementara untuk kita itu pemerintah memprogramkan teknologi zakat gitu loh Pak. Setuju nggak? Setuju ya Pak? Yeah. Karena nanti kita itu akan mendapatkan pangan yang sehat. Saya punya tetangga Pak kemarin barusan meninggal, jadi beliau itu sudah selama beberapa tahun itu diabetes dan harus mengkonsumsi pil itu segini setiap hari Pak. Segini setiap hari. Tapi dokter juga mengingatkan bahwa pil itu sebenarnya adalah racun. Jadi di saat diabetes untuk mempertahankan penyakitnya dengan minum pil segini itu akhirnya terjadi gagal ginjal dan harus cuci darah. Dan saat cuci darah beliau bercerita bahwa di tempat cuci darah itu tidak sekarang banyak anak-anak muda yang cuci darah, nggak cuman orang-orang tua. Anak-anak muda sudah banyak yang cuci darah. Itu sangat memprihatinkan sekali Pak. Jadi ini adalah perjuangan ya, Bapak-bapak sudah di sini adalah menjadi relawan-relawan Saka selanjutnya. Ya Pak? Yap, ya. Jadi ini langsung aja kita bagikan dengan Biosaka juga kita bermimpi bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia itu enggak lumbung pangan yang beracun ya Pak. Lumbung pangan dunia itu lumbung pangan yang sehat. Jadi pangan kita itu bisa diterima oleh negara Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Kalau ada herbisida, pestisidanya ya wes jelas nggak bisa diterima. Itu syarat lumbung pangan dunia. Siapa? Oke. Langsung aja ini kita bagikan sertifikat ya. Sertifikatnya Pak Ahmad Solahuddin Jauhari Demak datang nggak? Oh iya, monggo Pak.
Ini sama ini satu. Ya. Ya. Ya, jadi kemudian Ahmad Fadoli Grobogan. Oh, urut ya. Ahmad Fadoli Grobogan. Itu udah tahu cara pakainya semua tadi ya. Itu ada buku sakunya, nanti bisa dibaca lagi. Terus Agus Santoso Cirebon. Ini Pak, Bu. Ahmad Sahrianto Blora. Haji Ahmad Faizin Demak. Al Badri Madura. Alif Jeffriyanto Pati. Ya, Alif. Amir Cirebon. Amir. Arfani Lukman Tegal. Aris Sudaryanto Demak. Aris Sudaryanto. Aris Sugiarto niku paling.